Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana Eskom, asal dari SMA Negeri 1 Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan materi singkat pada modul 1, yaitu tentang materi informatika pada kurikulum Merdeka. Pengalaman belajar yang baru yang kami peroleh pada modul 1 yang itu ternyata informatika tidak hanya menjadi pengguna komputer saja, tetapi juga untuk menyadari perannya sebagai problem solver yang menguasai konsep dan terampil dalam praktik serta berpandangan terbuka terhadap bidang yang lain. Selanjutnya pada mata pelajaran informatika ini mengantarkan peserta didik untuk lebih terampil dalam berpikir komputasional untuk menciptakan solusi penyelesaian persoalan secara logis, sistematis, analisis, dan kreatif. Yang kedua, cakap dan bijak sebagai individu yang menjadi warga negara sekaligus menjadi warga masyarakat digital yang produktif, beretika, berbudaya, aman, nyaman, dan seimbang. Yang ketiga, berkarakter baik dalam berkomunikasi, berkreasi, berkolaborasi, berinteraksi pada masyarakat digital serta peduli terhadap dampaknya kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, terampil berkarya dengan menghasilkan gagasan solusi dalam rancangan atau implementasinya yang berlandaskan informatika dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan proses rekayasa serta mengintegrasikan pengetahuan bidang-bidang lain yang membentuk satu solusi sistematik. Nah, selanjutnya adalah perasaan emosi-emosi yang dirasakan terkait dengan pembelajaran informatika ini. Yang kami rasakan, awalnya kami bingung terkait dengan konsep dalam pembelajaran informatika, tetapi setelah kami mempelajari modul ini, kami merasa penasaran, ya, dan ingin belajar terus memahami lebih dalam tentang nilai keilmuan informatika, tentang konsep berpikir komputasional, tentang konsep literasi digital, konsep pembelajaran informatika inklusif, serta integrasi P5 dalam pembelajaran informatika. Kemudian selanjutnya adalah beberapa hal baik yang sudah kami lakukan, ya, dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama, terus terang kami telah bergabung dengan komunitas atau forum online yang untuk berbagi pengetahuan, ya, meminta bantuan dan belajar lebih dari pengalaman orang lain. Selanjutnya, kami juga selalu membaca buku dan menonton video yang dapat membantu memperluas pengalaman tentang konsep dari
informatika ini. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang kami merasa perlu untuk memperbaiki terkait dengan proses pembelajaran ya dalam informatika, yaitu yang pertama tentang keterampilan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama yang seringkali terabaikan dalam pembelajaran informatika. Selanjutnya, karena materi teknis yang luas dalam kompleks, itu seringkali tidak adanya cukup waktu dalam kurikulum untuk mengintegrasikan pembelajaran keterampilan soft skill secara menyeluruh. Dan yang kedua, setiap individu memiliki gaya pembelajaran yang berbeda-beda, namun kurangnya dukungan untuk beragam gaya pembelajaran itu dapat menghambat proses pembelajaran. Selanjutnya, analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru mengenai pertanyaan-pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh lagi. Yang pertama, pada konsep keilmuan informatika, pertanyaannya adalah bagaimana konsep-konsep dalam ilmu informatika itu yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita untuk memahami dan menggunakan teknologi. Nah, yang kedua tentang konsep berpikir komputasional. Pertanyaannya, bagaimana berpikir komputasional itu dapat diterapkan dalam konteks di luar ilmu komputer seperti matematika, sains, atau bidang-bidang lainnya. Yang ketiga tentang konsep literasi digital. Pertanyaannya, apa saja aspek penting dari literasi digital dan bagaimana literasi digital itu dapat membantu individu dalam memahami dan menggunakan teknologi dengan bijaksana. Yang keempat, konsep pembelajaran informatika inklusif. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran informatika yang inklusif bagi berbagai latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kelima tentang konsep P5 dalam pengembangan dalam pembelajaran informatika. Pertanyaannya, bagaimana konsep-konsep dalam Pancasila seperti gotong royong, keadilan, demokrasi, dan lain-lain itu dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan penggunaan teknologi informatika. Kemudian beberapa wawasan baru terkait materi yang telah dipelajari. Yang pertama adalah pemahaman yang lebih tentang bagaimana berpikir komputasional dapat menjadi landasan untuk memecahkan masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya konteks dalam penggunaan atau pemrograman komputer saja. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya literasi digital terkait dengan tentang keterampilan dan pemahaman tentang penggunaan, evaluasi dan penerapan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pemahaman yang lebih tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang
inklusif bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau latar belakang yang beragam. Yang keempat, pemahaman tentang bagaimana teknologi informatika itu dapat digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal dan budaya Indonesia. Misalnya dengan mengembangkan aplikasi atau platform digital yang dapat mempromosikan dan memperkuat seni budaya serta tradisi lokal. Selanjutnya, adapun tantangan dan alternatif solusi yang ditemukan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Nah, keterbatasan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, perangkat keras, perangkat lunak, dan akses internet yang terbatas. Di sini solusinya kami menggalang dana atau meminta bantuan dari pihak-pihak yang memang peduli untuk memperoleh perangkat keras, perangkat lunak, atau layanan internet tersebut yang kami perlukan tentunya. Yang kedua, mengajarkan literasi digital yang mencakup pemahaman tentang etika digital, keamanan online, dan penggunaan teknologi secara bijaksana. Nah, solusinya yaitu dengan mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam kurikulum pembelajaran dengan fokus pada etika digital, keamanan online, dan penggunaan teknologi yang bijaksana. Yang ketiga, memastikan kalau pembelajaran informatika yang inklusif dan memperhitungkan keberagaman siswa dari latar belakang, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda. Solusinya, kami menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang mendorong rasa percaya diri dari siswa tersebut dan ikut berpartisipasi aktif dari semua siswa. Contohnya, misalnya dengan menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang mereka butuhkan, baik dalam bimbingan pribadi, materi tambahan, atau sumber daya lainnya. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu. Hal-hal yang menggunakan permainan atau aktivitas yang mendukung pembelajaran konsep-konsep informatika, seperti misalnya permainan memori untuk mengurutkan atau untuk memahami urutan atau pemahaman logika mereka untuk mengembangkan berpikir komputasional, misalnya dengan memberikan permainan logika. Di sini anak-anak diberikan teka-teki logika sederhana yang melibatkan pemikiran berpikir komputasional. Misalnya, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka urutan dari A, B, C adalah, nah di situ mereka harus berpikir menggunakan logika untuk menemukan jawaban yang benar. Penerapan di masa mendatang, mungkin kita akan mengadakan kegiatan yang lebih kreatif lagi, seperti membuat cerita bergambar, membuat modul sederhana,
yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan konsep-konsep informatika dengan situasi atau objek yang lebih konkret, yang lebih mudah dipahami oleh siswa kita. Misalnya siswa diminta untuk membuat gambar alur sederhana yang menggambarkan tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah, seperti langkah-langkah untuk mencari buku, misalnya mencari buku di perpustakaan, atau langkah-langkah untuk membuat gambar dengan menggunakan aplikasi komputer. Kemudian konsep atau praktek baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami adalah yang pertama, mendorong kerjasama antar siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mereka dapat belajar antara satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial serta keterampilan kerjasama. Yang kedua, kami juga sudah melakukan evaluasi formatif yang berkelanjutan untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka untuk lebih berkembang. Yang terakhir, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran lain dan kegiatan lain ya di sekolah. Yang pertama, mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi, nilai toleransi, dan saling menghargai di antara keberagaman yang dapat membentuk lingkungan sekolah yang inklusif bagi semua siswa. Yang kedua, mengintegrasikan pengembangan keterampilan komunikasi baik lisan maupun tulisan dalam mata pelajaran lain untuk membantu siswa dalam berkomunikasi dengan baik dan efektif. Demikianlah penjelasan singkat modul 1. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.